Selamat siang, sore, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom meeting kelas khusus Muji Santoso Training and Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Berkah Dalam, Salam Pengadaan. Yang saya hormati Bapak kita semua ya, Bapak Ibu, Bapak Muji Santoso, Direktur MSTC, kemudian ada Prof. Muklis dan Bapak Ibu tim MSTC yang saya hormati. Sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator Bapak Ibu untuk kegiatan kelas khusus ini yang akan eh, menjadi narasumber adalah Pak Fardon dari Kota Batu. Kemudian nanti saya mohon Bapak Ibu semuanya bisa mute ya sebelum acara ini nanti ya bisa di mute eh, mic-nya, kemudian nanti kita sama-sama mendengarkan dan mencermati yang disampaikan oleh Pak Fardon. Kemudian nanti jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir ya. Kemudian materi yang akan disampaikan Pak Fardon siang hari ini adalah terkait dengan pembayaran dan perpajakan e-Purchasing katalog versi 6. Nah, sebelum ke sana mari kita tundukkan dulu kepala kita untuk berdoa ya agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati ya, tata tertibnya hari ini adalah narasumber akan menyampaikan paparannya selama 45 menit. Kemudian saya mohon nanti Bapak Ibu bisa mute speakernya ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya. Kemudian nanti akan ada pengisian presensi dan post test gitu ya. Selanjutnya kepada Pak Fardon, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima Ya, kasih Tommy. ya sama-sama. Awal tahun. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Mbak. Hari ini saya akan memaparkan terkait mekanisme pembayaran dan perpajakan e-Kudasen katalog versi 6. Mungkin Bapak Ibu materi ini pernah lihat di Jumat kemarin. Ini materi yang dibawakan oleh Pak Mas Nurdin. Materi saya sudah apa? Materi ini sudah kami sampaikan waktu offline di Semarang di acaranya di Muji Santoso juga terkait pembayaran dan perpajakan e-Purchasing katalog versi 6. Untuk Jumat kemarin mungkin Mas Nurdin fokus di yang di APBN. Untuk saat ini kita akan coba kupas keduanya baik APBN maupun APBD Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Svardon Murdiantoro sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli madya di bagian pengadaan Seda Kota Batu. Ada beberapa sertifikat dan beberapa narasumber mungkin masih baru Bapak Ibu di pengadaan barang dan jasa untuk narasumbernya kan hari ini kontak saya di 081 233 83146. Mungkin apabila saling bisa berbagi, baik terkait pembayaran atau perpajakan, karena nanti pertemuan di hari ini, mungkin ketika Bapak Ibu melaksanakan di lapangan ada kendala-kendala, bisa saling sharing, terutama yang di APBD, Bapak Ibu. Ini ada pengalaman kinerja saya di tim advokasi PBJ, mulai 2023 sampai sekarang di Kasubag PBJ, dan beberapa paket di Pokja dan juga ada beberapa penghargaan dan juga ada beberapa riwayat organisasi terkait di pengadaan juga dan juga terkait di yang lain Bapak Ibu.
Nah, ini kita coba refresh kembali di Perpres 46 tahun 2025. Jadi pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik di pasal 50 ayat 5. Dan kata wajib ini ya Bapak Ibu, itu namanya katalog versi 6 itu kan sampai dengan pesanan selesai gitu lah. Apabila sudah diakomodir oleh sistem. Jadi pendapat kita itu ya ketika kalimat wajib ini ya sampai dengan selesai gitu. Jadi kalau masih menggantung atau masih di sampai BAST ternyata sistem juga bisa mengakomodir, lah itu berarti kata wajibnya masih belum sempurna. Karena kan Bapak Ibu kalau ada transaksi mesti di katalognya ada notif kan itu. Ah, ini pembayaran sudah bisa wajib dilakukan melalui sistem seperti itu Bapak Ibu. Dan pengecualian kewajiban berdasarkan penilaian PPK tidak memenuhi spek aspek volume, spek tag, waktu, lokasi dan atau layanan atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain input dashing. Jadi grand design-nya memang ya input dashing dulu lah kalau mau milih metode yang lainnya. Jadi input dashing menjadi wajib itu sekarang itu Bapak Ibu. Dan juga memang secara regulasi di Perpres 46 untuk jasa konsultasi perorangan atau badan usaha itu bisa dilakukan melalui input dashing. Dan sekarang juga banyak kita kalau lihat banyak yang tayang terkait jasa konsultan. Walaupun secara regulasi sudah ada, tapi secara kategori itu belum ada ya. Jadi jangan asal kalau sudah tayang, tapi kategorinya belum sesuai, itu bisa diproses itu ya Bapak Ibu. Jadi itu tetap verifikasi di pembeli. Kalau memang kategori jasa konsultan juga belum ada. Kemudian di pasal 38 ayat 2 e-purchasing dilaksanakan untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Ini juga ada tanda kutipnya ya Bapak Ibu yang kategorinya sudah ada. Kayak jasa penyelenggara itu kan juga belum ada kategorinya. Walaupun sudah tayang, sudah tercantum dalam katalog, tapi kalau tidak sesuai kategorinya nanti akan bisa sampai pembayarannya juga akan terkendala. Seperti kalau jasa e-purchasing, jasa penyelenggara diikutkan di apa itu paket akomodasi. Nah, di situ kan nggak bisa nambahkan PPN, paket full board, pakai upgrade meeting, karena kan dari penyedia nggak bisa nambahkan PPN karena itu objeknya pajak daerah. Nah, ketika itu ditayangkan, diproses, mungut PPN-nya kan nggak bisa. Nah, itu kalau di pembayaran nanti kan juga akan terkendala. Jadi walaupun sudah tercantum di katalog, tapi juga dipastikan kategorinya itu apakah sudah sesuai seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kok pakai Inaproc? Nah, kata kuncinya kan kalau terkait dengan pembayaran itu kan pengiriman dan pembayaran terintegrasi, tercatat secara digital, mudah dan cepat, transparan, akses pasar luas dan menggerakkan perekonomian lokal. Dan grand design dari KPK itu juga arahnya itu melalui e-purchasing. Nah, itu makanya sekarang ini kan gencar-gencarnya dalam artian kenapa sih kok pakai e-purchasing? Nah, itu kan apa itu Bapak Ibu? Tercatat secara digital dan juga ada sistem e-auditnya by sistem. Ini dasar hukum pembayaran ya Bapak Ibu. Kalau hukum induknya ya ada di Perpres 46 beserta dengan perubahannya. Perpres apa? Kemudian kalau untuk APBN itu ada di Peraturan Dirjen Perbendaraan nomor per 8 PB 2025 Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas beban APBN. Untuk di daerah memang masih dalam bentuk surat edaran. Nah, tapi kan di Perpresnya kan sudah wajib lah gitu ya Bapak Ibu terkait sampai dengan terkait apa pelaksanaan ibu casing. Ini alur proses di ibu casing ya Bapak Ibu dalam artian mulai dari
login sebagai PP, PPK, cara dan pilih produk, isi detail pesanan, negosiasi, buat pesanan, pengiriman, BST, pembayaran, isi review, dan rating. Nah, ini kan sudah apa itu Bapak Ibu? Pembayar kegiatan pengadaan barang jasanya sudah end to end lah terkait pembayaran yang sudah terintegrasi. Itu, Bob. Ini untuk isi review dan rating ini memang masih belum sampai dengan saat ini. Tapi untuk pembayaran sudah terintegrasi. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini beda katalog versi 5 dan versi 6. Kalau katalog versi 5 kan hanya sampai dengan surat pesanan, sampai dengan kontrak. Belum agak kemudian proses pengirian dan lebih transparan. Kalau katalog versi 6 sudah sampai dengan pembayaran. Kalau di katalog versi 5 kan di luar pembayaran itu apa Bapak Ibu? Di versi 6 ini kalau di Sakti itu memang sudah benar-benar terintegrasi, data sudah ketarik ya dalam artian apa itu Bapak Ibu? Untuk ketika kontrak sudah didaftarkan terkait berita acara, terkait itu sudah ketarik ke Sakti. Tapi kalau di APBD nanti kita lebih lanjut kita jelaskan ya Bapak Ibu. Ini kewenangan pihak-pihak yang terlibat untuk metode pembayaran UP itu ada PA, KPA, PPK, PPTK, bendara pengeluaran, bendara pembantu, pemegang kartu kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah, mitra instansi pengelola, dan pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk LS, kalau dulu kan bendara umum daerah atau kuasa umum bendara daerah untuk di sistemnya. Tapi sekarang sistemnya tidak sampai ke bendara umum daerah. Tapi untuk proses pencairan tetap melibatkan bendara umum daerah atau kuasa bendara umum daerah, mitra instansi pengelola, dan pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan berlaku. Ini terkait Perdirjen nomor 2025, tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa. Jadi prinsipnya pembayaran invoice tagihan pengadaan barang dan jasa pada katalog elektronik atas beban APBN dilaksanakan setelah barang jasa diterima sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau berita acara serah terima kepada penerima sebagaimana yang disebutkan dalam invoice. Dan invoice-nya kan sudah dihasilkan oleh katalog lah, Bapak Ibu. Jadi segala kegiatan yang biaya timbul dalam rangka penyelenggaraan katalog elektronik, pemungutan dan penyetoran atas pembayaran pengadaan barang dan jasa pada katalog elektronik, metode pembayaran mekanisme UP, dan penyaluran kepada masing-masing menerima pada metode pembayaran mekanisme UP. Jadi untuk pemesanan barang jasa melalui katalog elektronik yang diatur di Perdirjen ini adalah dalam hal pembayaran dilakukan secara bertahap. Ini masih belum bisa dilakukan di sistem untuk yang APBN. Kemudian dalam hal pekerjaan memerlukan masa pemeliharaan, ini juga masih belum apa Bapak Ibu masih belum bisa untuk pekerjaan konstruksi kan semua masih belum bisa pembayaran melalui sistem. Nah, ini di APBN, PPK wajib untuk mencocokkan setiap produk yang dibeli terhadap bagan akun standar atau COA yang sudah terdaftar di Sakti untuk proses pertukaran data dengan Sakti. Pengisian data COA dilakukan oleh PPK setelah dokumen BAST terbit dan setelah memilih metode pembayaran. Ini kalau di awal dulu, sebelum memilih metode pembayaran, itu input ngisi data COA. Tapi kalau sekarang sistemnya diupdate, berubah, jadi setelah memilih metode pembayaran, baru pengisian data COA. Ini pengisian data COA mungkin
Jumat kemarin sudah apa Bapak Ibu sudah disampaikan oleh oleh Mas Nurdin ya terkait di APBN. Saya singkat-singkat aja yang untuk di APBN. Jadi kalau yang diatur di Perjanjian 8 itu pembayaran mekanisme LS dilaksanakan melalui LS kontraktual Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu masih bisa pakai LS non kontraktual. Kalau yang di APBD itu apa saat ini sebenarnya kayak yang LS non kontraktual. Kalau yang untuk APBN-nya seperti itu. PPK dalam melakukan pengolahan data supplier dan data kontrak berdasarkan data dari katalog elektronik. PPK mendaftarkan data kontrak sesuai dengan surat pesanan yang sudah ditandatangani kepada KPPN paling lambat 5 hari setelah surat pesanan ditandatangani. Ini kalau di APBN, APBD tidak perlu mendaftarkan data kontrak ini. Jadi apa nggak perlu didaftarkan ke BUD itu nggak perlu karena nggak masuk di nggak ngeling dengan di SIPD ya seperti itu Bapak Ibu. Ini pengajuan tagihan pada katalog elektronik, metode pembayaran sekaligus, penyedia melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai surat pesanan dan melakukan pembaruan status penyelesaian pekerjaan pada katalog elektronik. BPK melakukan pengujian kesesuaian hasil pekerjaan dengan surat pesanan. BPK menyetujui status penyelesaian pekerjaan apabila hasil pengujian telah sesuai. Yang keempat, katalog elektronik menerbitkan BST setelah BPK dan penyedia menyetujui hasil pekerjaan. Kelima, PPK dan penyedia melakukan tanda tangan elektronik pada BST. PPK memproses tagihan pada katalog elektronik. PPK memproses tagihan dilampiri dokumen pendukung. Apabila hasil pengujian tidak sesuai, PPK melakukan penolakan. Jadi ini kalau di Perjanjian 8 itu digambarkan seperti itu, Bapak Ibu. Ini metode pembayaran bertahap. Ini juga apa Bapak Ibu? Mulai dari satu, penyedia melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai surat pesanan dan melakukan pembaruan progres pekerjaan pada katalog elektronik. BPK melakukan pengujian kesesuaian hasil pekerjaan dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat pesanan. BPK menyetujui progres pekerjaan yang telah sesuai. Katalog elektronik menerbitkan BAPP dalam hal ini BAST setelah BPK menyetujui hasil pekerjaan. Katalog elektronik menerbitkan BAST, PPK dan penyedia melakukan TTE, PPK memproses tagihan katalog elektronik setelah BAPP atau BST ditandatangani dilampiri dokumen pendukung. Apabila hasil pengujian tidak sesuai, PPK melakukan penolakan penyelesaian pekerjaan pada katalog elektronik. Ini pengajuan pembayaran di Sakti. Jadi di dokumen di Sakti ini nanti apa dokumen di katalog ini langsung ngeling dengan data di Sakti ya ketika tadi sudah didaftarkan tadi itu Bapak Ibu. Beda kalau di APBD nggak memang nggak ngeling sama ke SIPD. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait peran di SIPD-nya pada pembayaran di APBD Bapak Ibu. Ini skema dari LS-nya di proses bisnisnya di APBN ya, Bapak Ibu. Jadi setiap tambahan supplier harus didaftarkan ke SPAN. Ini Satker membeli barang jasa, ini di katalog, ada invoice BST, Satker melakukan pembayaran, SPAN menerbitkan SP2D ke penyedia, ke Telkom, ke potongan pajak. Nah, kalau apa itu Bapak Ibu? Di APBD ini tidak ada yang langsung ke penyedia, maksudnya ke Telkom semua dulu. Semua ke Telkom dulu baru baru ke penyedia, baru ke PNBP. Jadi ini beda memang proses bisnisnya yang di APBN sama yang di APBD. Kalau di APBN ini sudah bisa langsung ada yang langsung ke penyedia, terus sama yang ada pajak, tapi ketika ada apa itu Bapak Ibu, ada pembayaran yang PNBP, ada apa itu baru ke Telkom.
Seperti itu, Bapak. Kalau ada kurir yang 3PL itu baru ke Telkomnya, Bapak. Ini LS kontraktual non termin yang sekaligus. Nah, ini kan yang biru ini adalah yang di Sakti ya. Setelah mulai PPK membuat kontrak di Sakti, daftarkan di Sakti tadi itu, Bapak Ibu. Itu baru bisa lanjut penerbitan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D selesai. Dalam artian di sini ini sudah pakai yang Perjanjian 8, jadi LS kontraktual. Jadi memang mulai dari awal itu sudah dihubungkan ke Sakti, Bapak Ibu. Kalau yang SPD masih belum Sakti, Bapak Ibu. Masih perlu ada tambahan. Ini mungkin yang LS non termin sekaligus ini sudah dijelaskan lah Jumat kemarin oleh Mas Nurdin. Ini yang LS non kontraktual untuk surat pesanan sebelum 16 September 2025 itu jadi masih bisa dilakukan apa Bapak Ibu tanpa tanpa didaftarkan ke Sakti dulu lah yang kontrak-kontraknya itu. Ini seperti ini lah ini sebenarnya sama dengan yang ada di APBD saat ini. Masih apa? Masih perannya SIPD itu setelah apa Bapak Ibu PPK tidak mulai dari awal seperti itu. Nah, ini di APBN ini sekarang sudah nggak berlaku lagi kecuali surat pesanan sebelum 16 September 2025. Untuk tata caranya ini bisa diklik nanti kalau Bapak Ibu ada yang di APBN. Tata cara pembayaran UP ini juga katalog elektronik menyediakan VA yang digunakan untuk menerima pembayaran dari bendara pengeluaran pada katalog elektronik. Kalau di APBD, VA-nya belum ada, jadi masih pakai kode bayar. Terus BPK menerbitkan SPBY untuk pembayaran UP, melakukan penyesuaian BST pada Sakti, membuat SPBY pada Sakti. BPK menyampaikan SPBY kepada bendara pengeluaran, dilampiri dengan surat pesanan, invoice, tagihan, dan BAST. Pembayaran katalog elektronik bendara pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan dan penyetoran kewajiban perpajakan. Kenapa tidak perlu melakukan itu? Nanti kita bahas di bagian yang terkait perpajakan ya Bapak Ibu. Kemudian pembayaran melalui kartu kredit pemerintah memasukkan pemegang KKP atau pemegang kartu kredit yang bukan KKP itu juga bisa diakomodir. Pembayarannya melalui CMS atau kartu kredit dilakukan secara pemindaian buku. Setelah VA penyedia menerima pembayaran tagihan dengan mekanisme UP dari bendara pengeluaran dana disalurkan kepada masing-masing penerima pada hari berkenaan. Ini pembayaran panduan mekanisme UP sampai dengan 200 juta itu Bapak Ibu. Dan di sini UP invoice dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh pasal 22. Jadi kalau selama ini bendahara hanya buka kamus itu kan PMK 59. Nah, sekarang PMK 58 2022 sebelumnya itu juga sudah dipergunakan Bapak Ibu. Tapi untuk yang toko daring bisa pakai GO, MBIS atau yang lain-lainnya itu sudah memakai PMK nomor 58 tahun 2022. Tapi untuk katalog elektronik versi 6 ya baru di katalog elektronik versi 6 penggunaan terkait PMK nomor 58 tahun 2022. Ini mekanisme pembayaran UP, invoice, data ke Sakti, UP, Bendara, Payment Gateway Telkom, terus ke Telkomnya baru disalurkan ke penyedia, ke kurir, ke PNBP, ke kas negara. Ini semua transitnya melalui Telkom dulu, Bapak Ibu. Ini untuk kartu kredit pemerintah, khusus untuk yang berlogo Visa atau Mastercard. Dan
yang setahu saya yang di daerah, kalau kebetulan kita di Kota Batu di Bank Jatim, ini belum bisa pakai kartu kredit pemerintah ini karena masih apa GPN Bapak Ibu, enggak, bukan logo Visa atau Mastercard. Jadi untuk di kota khususnya yang Bank Jatim, kalau yang bank lainnya kita belum tahu, itu kartu kredit pemerintahnya belum bisa untuk pembayaran melalui katalog seperti itu Bapak Ibu. Ini UP melalui transfer bank bendara menggunakan VA untuk yang APBN ya, pakai virtual account. Tata caranya bisa diklik di sini ya nantinya Bapak Ibu. Kita lebih fokus ke yang di APBD aja. Nah ini terkait kondisi pembayaran di luar sistem ya. Pembayaran termin serta uang muka dan retensi oleh kementerian lembaga. Pembayaran oleh pemerintah daerah yang menggunakan SP2D online atau SIP DRI, pembayaran oleh kementerian lembaga pemerintah daerah, pembayaran oleh badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, transaksi yang sudah dilakukan pembayaran di luar sistem. Pemberlakuan kebijakan pembayaran di luar sistem berlaku secara efektif sampai dengan operasional sistem siap. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, yang SP2D online ini juga sudah siap, sudah bisa. Kami di Kota Batu ini sudah SP2D online. Kebetulan di Jawa Timur yang SP2D online itu baru dua, Kota Batu dan Kabupaten Nganjuk. Itu kita coba, itu sudah bisa Bapak Ibu. Nanti ada tampilan di SIPD-nya ketika yang sudah apa Bapak Ibu sudah online sama yang masih belum online SP2D-nya. Nah, ini untuk laporan pembayaran di luar sistemnya ya, Bapak Ibu. Ini sekarang kita masuk ke tata cara pembayaran APBD. Nah, ini ada di poin SIB Kemendagri dan LKPP tadi ya, Bapak Ibu. Memang di situ di PAKPA, PPK, PP, dan Bendara Umum Daerah, Bendara Pengeluaran, Pembantu. Itu disuruh buat akun. Itu memang sejak di surat SE ini sudah suruh apa Bapak Ibu untuk buat akun. Kemudian proses pembayaran LS, pembayaran tagihan atas surat pesanan barang jasa melalui LS dilakukan dengan mekanisme ke rekening operasional MIP dan atau rekening operasional dari pihak lain mitra payment gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di jadi transfernya ke MIP dulu Bapak Ibu ya. Kemudian proses pembayaran UP itu juga sama, transfer dari rekening bendara pengeluaran dan atau bendara pengeluaran pembantu ke rekening operasional mitra instansi pengelola dan atau rekening operasional dari pihak lain MIP yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan pengguna perundang-undangan. Menggunakan KKP juga transfernya ke MIP dulu, Bapak Ibu. Dan penyesuaian kesiapan itu seharusnya paling lambat di 20 Maret tahun 2025. Sekarang kan sudah Desember ya, Bapak Ibu ya. Ini alur bisnis, proses bisnis pembayaran Pemda yang UP ya, Bapak Ibu, yang menggunakan kartu kredit pemerintah. Jadi PPK memilih metode pembayaran UP, PPK meninjau kelengkapan dokumen. Bila PPK pemegang kartu kredit pemerintah itu bisa melanjutkan pembayaran, kemudian ke BPD, ke Telkom, dari Telkom di, dibagikan ke penyedia, tarif PNBP jika ada kurir, payment fee ini yang dimaksud adalah kayak biaya MDR, biaya transfer, itu kan memang ada biayanya itu. Kemudian ada ke rekening negara pajak, kemudian ke sistem DJP. Jadi ini sudah ngeling juga ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran apa pajaknya itu pemotongan pajaknya baik PPN atau BPH itu di sistem yang sekarang Kortek itu di penyediaannya itu juga kayak ada apa Bapak Ibu sudah ada kayak notifnya gitu loh informasi dari penyedia itu ketika sudah dibayarkan melalui
UB juga seperti itu. Jadi kalau PPK bukan pemegang KKP, PPK mengisi email pemegang KKP, pemegang KKP mendapatkan notifikasi dan email link pembayaran, pemegang KKP melanjutkan pembayaran, kemudian selesai, Bapak Ibu. Jadi metode UP invoice dipersamakan dengan faktur pajak melalui integrasi dengan sistem DJB. Nilai kontrak dibayarkan adalah gross total termasuk pajak. Penyedia tidak perlu mengunggah dokumen invoice faktur pajak pada katalog elektronik. Ini bedanya dengan yang DLS. Kalau DLS masih ngupload faktur pajak jika perusahaan tersebut PKP, Bapak Ibu. Kalau non PKP, ya nggak ngupload faktur. Alasannya sebagai UMKM yang belum PKP, non PKP. Ini yang untuk UP melalui kode bayar. Ini PPK, proses transaksi PBJ-nya di sini. Kemudian PPK milih metode pembayaran UP kode bayar. PPK meninjau kelengkapan dokumen. PPK memilih bendara SKPD. Bendara SKPD mengkonfirmasi pembayaran. Dokumen sesuai kalau bisa nolak, Bapak Ibu. Kapan bendara nolak? Nah, itu ternyata UP-nya habis atau anggaran kasnya tidak sesuai, belum belum sesuai, seperti itu bisa dilakukan penolakan. Tapi kalau penolakan di sini sudah nggak terkait pajak, perhitungan PPh atau enggak, karena kan PPh-nya sudah dihitung oleh sistem lah, pajaknya final. Jadi biasanya bendara nolak di sini itu karena ya anggaran kasnya belum tersedia. Seperti itu bisa ditolak dulu lah daripada apa itu Bapak Ibu di bendara terlalu lama prosesnya. Kemudian bendara kode bayar dan melakukan pembayaran dan transfer transfernya melalui internet banking bisa ke Telkom. Telkomnya ini sudah nama penyediaannya ya Bapak Ibu. Jadi kode bayar ini namanya sudah nama ke penyediaannya. Ke Telkom ini sama Telkom dipecah, disalurkan sesuai dengan ketentuannya di kontrak. Ada ke penyediaannya berapa, ada payment fee-nya, berkurang-kurang. Lah ini ada nanti bukti pembayarannya itu akan keluar, Bapak Ibu. Kode bayar ini dari akun bendara SKPD, seperti itu. Ini panduan pembayaran mekanisme melalui UP. Nah ini kan apa Bapak Ibu? Mungkin apa dimilih metode pembayaran ini ketika milih UP itu setelah ditransfer di sini ini pembayaran berhasil. Gitu Pak. Kalau pembayaran berhasil ini belum tentu masuk ke penyedia. Ini masih ke Telkom gitu lah. Tapi kalau pesanannya sudah selesai itu baru masuk ke penyedia. Ini untuk itu tadi yang APBN ya, itu untuk yang Pemda. Ini nanti bisa dibaca sendiri sekaligus prinsipnya apa itu Bapak Ibu. Untuk pembayaran UP itu sudah nggak nginput BPN, nggak nginput BPH, semua yang input sistem karena sudah dilakukan pajaknya final. Seperti itu, Bapak. Nah, ini untuk yang LS. LS ketika PPK pilih metode pembayaran LS, ini PPK mengunggah bupot dan penyedia mengunggah faktur pajak jika ada, ini wajib keduanya ini Bapak Ibu. Salah satu saja itu belum bisa apa? Belum bisa lanjut, belum bisa nanti sampai keluar invoice kalau salah satunya belum. Kalau mengunggah bupot ini nggak ngunggah pun nggak apa-apa, tapi harus input nilai PPh. Kalau nggak input nilai PPh, itu nggak bisa jalan, sistemnya nggak bisa jalan. Dalam artian harus PPK input nilai PPh jika ada ya. Kalau di bawah 2 juta untuk barang kan nggak kena PPh, itu juga ada pilihannya. Terus penyedia ngunggah faktur pajak jika PKP.
Kalau non PKP ya tetap nggak bisa ngupload, nggak bisa ngunggah faktur pajak karena kan secara di Korteknya kan memang Kortek itu kan sudah sesuai dengan regulasi ya. Ketika non PKP itu juga nggak bisa ngupload faktur pajak. Sistemnya dia sudah ngunci nggak bisa faktur pajak. Begitu juga di katalog Bapak Ibu. Ketika dia daftarnya PKP itu ketika di bawah 2 juta itu juga bendara nggak bisa mungut PPN-nya karena PPN-nya yang nyetorkan adalah di penyedia. Dan ketika di bawah 2 juta itu kalau dia terdeteksi oleh non PKP oleh sistem itu di akun bendaranya juga akan ada pengurangan karena non PKP kan nggak bisa nyetorkan PPN. Nah, ketika barang atau jasa itu sudah ada PPN-nya, nah PPN ini kan harus gimana pun kan harus disetorkan ke negara. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa kita lihat detail ketika contoh-contoh terkait perpajakan yang di bawah 2 juta. Ketika keduanya ini sudah sudah apa itu Bapak Ibu, sudah sesuai PPK meninjau kelengkapan dokumen akan keluar invoice, PPK memilih bendara, bendara konfirmasi pembayaran, direview oleh bendara, bendara bisa nolak, misalkan input TPH-nya ini di PPK-nya keliru, atau juga kalau ada faktur, perhitungan fakturnya tidak sesuai dengan PPN yang ada di katalog, itu juga bisa ditolak oleh bendara, itu Bapak Ibu. Bendara bisa nolak, bisa PPK milih metode apa kembali lagi ke PPK lagi untuk milih metode bayar. Jika semuanya sudah benar Bapak Ibu itu ke bendara. Nanti bendara akan menampilkan kode bayar, kemudian pengajuan SPP, verifikasi dokumen anggaran semuanya ini tetap apa itu tetap di SIPD. Jadi pembuatan dokumen bayar SPP, SPM, SP2D tetap dilakukan seperti proses di pemerintah daerah masing-masing paralel dengan proses di katalog. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kode bayar ini ya Bapak Ibu di APBD atau di SIPD ini hanya untuk pengganti nomor rekening bank. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penggantinya aja nomor rekening bank itu jadi diisi dengan nomor kode bayar. Itu. Di daftar rekanan di SIPD diganti nomor rekening kode bayar. Tuh. Nanti yang dilampirkan biasanya kan Bapak Ibu melampirkan kalau ke BKAD atau ke BUD kan melampirkan buku bank. Nah, ini sekarang nggak ngelampirkan lagi buku bank untuk validasi apakah nomor itu kode bayar itu benar-benar ke nomor rekening penyedia dalam artian walaupun ke Telkom tapi ke nama penyedia, Bapak Ibu bisa meng-cross check dengan di mobile bankingnya itu terkait untuk pembayaran Speedy atau pembayaran telepon itu memasukkan nomor rekening kode bayar itu nanti invoice tagihannya itu akan sama dengan yang ada di kode bayar itu Bapak Ibu. Nilainya sesuai dengan tagihan, sesuai dengan di invoice. Nah, itu biasanya yang dilampirkan ke BKAD untuk ke BUD supaya dari BUD sana untuk memverifikasi benar nggak kode bayar ini sesuai dengan apa Bapak Ibu. Nilainya sudah sesuai dengan yang sesuai dengan yang di kontrak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari BPD ke pajaknya itu tetap dari BPD yang melakukan beda dengan LS terus transit ke MIP Telkom dalam hal ini terus ke penyedia PNBP payment fee ini yang ngelola di Telkom Bapak Ibu baru order selesai. Jadi metode LSPMK penyedia ini menerbitkan dan upload faktur pajak. PPK upload bukti potong dan input nilai PPh. Jadi nilai kontrak dibayarkan adalah net dikurangi dari PPh dan PPN. Karena PPh dan PPN-nya yang nyetorkan, yang mengumpulkan bendara dalam artian melalui dan nanti langsung di split lah oleh di bank daerahnya. Ini panduan pembayaran mekanisme melalui LS. Mungkin secara sekilas itu tadi karena waktu kita langsung ke contoh-contohnya aja ya Bapak Ibu. Nah, ini
yang ada di akun bendara ya Bapak Ibu ya. Jadi di akun bendara ini untuk sebelum menampilkan kode bayar, ini ada lanjutkan pembayaran dalam artian di situ. Lanjutkan atau tolak. Ini kalau di scroll kan ada muncul invoice ya. Dan di invoice-nya itu kan ada muncul apa itu Bapak Ibu? Ada apa itu? Ada terkait pajaknya berapa, nilainya berapa, yang ditransfer berapa itu harus dicek oleh bendara. Dan juga mungkin kalau ya sebetulnya ya waktu di PPK kadang di bendara pun juga ngecek BAST-nya ini kadang tanggalnya itu enggak sesuai karena kan sekarang itu kan semua harus by system ya dalam artian kadang kita misalkan pesan nasi kotak untuk tanggal 10 datang nasi kotaknya tanggal 10 tapi si penyedia belum ngirim di dalam sistemnya dikirimnya tanggal 11 atau tanggal apa otomatis kan BST-nya kan nggak bisa dibuat tanggal 10. Nah, itu kan berarti bahasanya kan tanggal 11 padahal dokumen pendukung untuk rapat-rapatnya, mami-maminya itu kan pada tanggal 10 semua. Nah, itu biasanya karena kita masih apa ya Bapak Ibu, learning by doing dalam artian mungkin penyediaannya masih belum belum paham tapi secara fakta memang kerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Nah, itu ada juga yang di lampiran, kan BSD ini kan ada tambahan menuan lampiran. Nah, lampiran BSD itu dikasih yang lampiran sesuai dengan faktual, sesuai memang benar-benar lupa gitu lah. Lupa untuk di sistemnya seperti itu. Karena kalau di bendara kita kalau tidak sesuai yaitu ya akhirnya kan ditolak gitu lah Bapak Ibu. Seperti itu lah, makanya kan harus ada penyelesaiannya kan kalau nggak ditolak kan sebetulnya kan kena denda, padahal secara faktual dia memang lupa di sistem saja. Bapak Ibu. Nah, ini kan muncul kode bayar ini ya. Kode bayar ini kan ada waktunya 30 hari ya. Total tagihan kan 21832. 21832 ini kan belum menunjukkan ini ke siapa, ke penyedianya siapa gitu kan. Nah, itu biasanya di kami itu tadi ngecek di kayak pembayaran speedy itu tadi. Pembayaran speedy tadi dimasukkan nilai kode bayar ini. Ini akan muncul nama penyedianya dan total tagihannya sekian itu akan muncul Bapak Ibu. 21832,564 misalnya akan muncul seperti itu. Kebetulan kok belum tak tambahkan ya contohnya itu. Jadi muncul nama penyedianya itu yang pengganti buku bank apabila kita mengajukan ke BKAD ya, ke bagian keuangan atau ke BUD biasanya kan melampirkan buku bank. Nah, ini daftar BPD yang belum live testing ini cuman Bengkulu, Sultra, Papua, Sumut, dan Jambi. Ini periode beberapa hari yang lalu ya, waktu kita membuat materi ini. Berarti bank selain ini sebetulnya berarti sudah bisa semua. Walaupun seharusnya bank-bank ini juga bisa, tapi belum dilakukan live testing oleh LKPP. Jadi selain Bengkulu, Sultra, Papua, Sumut, Bank Kaltara, Bank apa, berarti ini sebetulnya sudah bisa semua, Bapak Ibu, selain 5 bank ini. 5 bank ini ya juga kemungkinan sudah bisa, tapi belum dilakukan live testing. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi input data rekanan nomor rekening bank ini gunakan kode bayar katalog pada versi 6. Jadi perbedaannya hanya di sini saja, Bapak Ibu. Memasukkan nomor rekening bank diganti dengan kode bayar. Itu aja. Kenapa sih kok digunakan kode bayar? Nanti kalau kode bayarnya sesuai dengan yang ada di katalog, nanti kalau sudah ditransfer itu akan otomatis pesanan akan menjadi selesai. Jadi di SIPD itu hanya bedanya di input data rekanan aja. Itu biasanya rekening bank digunakan kode bayar. Untuk selanjutnya pembuatan SPP, validasi SPP, generate SPM, SPP, persetujuan PAKPA, verifikasi SPM ini sama proses bisnisnya dengan SIPD yang baik pembayaran secara manual maupun by sistem. Jadi bedanya di yang nomor satu ini aja, Bapak Ibu. Nah, ini di SIPD masukkan
di sini. Ini yang peng, memasukkan daftar rekanan dari akun bendara pengeluaran. Nah, di sini kan ada menu daftar rekanan. Nah, ini dimasukkan data rekanannya, kemudian setelah itu disimpan. Data rekanannya kalau yang SP2D belum online, nah ini informasi rekening ini diganti nomor rekening kode bayar. Nama pemilik rekening, nama pemilik rekening yang ada di katalog tadi, Bapak Ibu. Ya bedanya cuma di sini saja. Cuman bedanya di sini. Ini yang SP2D belum online. Ini Bapak Ibu. Jadi biasanya ini diisi nomor rekening bank, sekarang diisi dengan nomor rekening kode bayar. Kalau yang SP2D online, ini di daftar rekanan ada pilihannya. Pilih ke rekening, virtual account, atau kode bayar VNet. Nah, ini dipilihnya kode bayar VNet. Ini Bapak Ibu, dimasukkan nomor rekeningnya sama nama pemiliknya, nama banknya, itu dimasukkan. Nah, ini selanjutnya wis terbit SPP apa Bapak Ibu? SPP pembuatan SPP atau SP2D-nya itu sudah, nah ini kan nomor rekening banknya kan ini kan sudah nomor rekening apa itu Bapak Ibu? Kode bayar. Itu. Nah, ini diterima penyedianya sudah sesuai dengan invoice-nya setelah dikurangi pajak seperti itu Bapak Ibu. Ini di Bank Jatim di Kota Batu. Nah, ini untuk mencocokkan apakah invoice dan SP2D-nya sama. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Ini total transaksi 33.917. Nah, ini kan juga 33.917. PPN-nya 3.361. Ini ya PPN-nya 3.361. PPh-nya 458, 339, 458, 339. Jadi invoice sama SP2D-nya sudah sama. Ini padahal pakai rekening nomor kode bayar ya, Bapak Ibu. Ini juga contoh jika Bapak Ibu pembayaran itu berhasil. Nah, ini kan sudah juga sama. Dalam artian kalau PPh-nya berapa, ini kan total karena ini UP, ini kan melalui UP ya, Bapak Ibu. Melalui UP, ini kan yang ditransfer kan grassroots 1.400.000. Nah, ini nggak dihitung apa tetap 1.400.000 di sininya. Ini pakai sebentar ini pakai UP atau LS? Eh, ini pakai UP. Ini sebenarnya 1.400.000. Kena PPh-nya 0,5. Nah, ini yang bukti pembayaran ya, Bapak Ibu. Bukti pembayaran dalam artian di sini ada biaya payment fee. Ini contoh yang kalau ada PNBP-nya, ada biaya transfer. Nah, jadi kalau masih pembayaran berhasil di katalognya, ini sudah masuk ke Telkom, tapi belum diteruskan ke penyedia. Nah, ini kan ke BRI ya. Nah, kadang banyak yang penyedia itu ngupload rekening banknya itu beberapa rekening, nomor rekening bank, Bapak Ibu. Ada bank himbara atau bank-bank lainnya. Nah, untuk tahu itu ditransfernya kemana, itu bisa dicek di bukti pembayaran ini. Di bukti pembayaran ini dicek, oh ini ditransfernya ke BRI. Nah, itu nanti ada biaya payment fee-nya sekian, ini PNBP ketika ada PNBP-nya. Itu. Jadi LS di pemerintah daerah sekarang tidak dimulai dari BUD. Jadi bendara umum daerah tidak sama sekali tidak pegang akun sekarang. Jadi semuanya berhenti di bendara pengeluaran atau di bendara pengeluaran pembantu. Invoice LS dengan penyediaan non PKP ketika ada PPN, instansi pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pihak bukan PKP
dengan mekanisme khusus melalui kode akun 411211 dan jenis setoran 108. Ini diatur oleh Perjanjian 11 2025. Memang secara subjek non PKP itu nggak kena PPN ya Bapak Ibu secara subjeknya karena dia bukan objek pungut, bukan subjek untuk yang dikenakan PPN. Tapi kan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk di DPA, buat HPS, itu kan biasanya sudah memperhitungkan PPN, memperhitungkan PPN. Jadi filosofinya kalau non PKP itu walaupun kena PPN, tapi khusus untuk dengan pemerintah saja gitu loh Bapak Ibu. Jadi dia hari-harinya itu tetap non PKP. Itu ada di pusat bantuan ada keterangan bahwa memang untuk transaksi di katalog ini semua dianggap sebagai PKP Bapak Ibu. Sesuai dengan di PMK 58. PMK 58 kan harus jadi PKP. Tapi untuk transaksi kalau omset penyedianya tidak sampai 4,8 miliar tidak wajib untuk menjadi penyedia PKP. Karena kalau dia menjadi penyedia PKP itu transaksinya itu bukan hanya dengan pemerintah, dengan seluruh pengadaannya itu akan kena PPN. Itu kalau misalkan dicontohkan, mungkin kalau di daerah Jawa itu kan ada Warung Madura sama Indomaret atau Alfamart gitu ya. Nah, Warung Madura itu kan kalau dia jadi PKP, Bapak Ibu beli rokok itu akan kena PPN. Jadi keluar struk ada PPN-nya. Seperti halnya Bapak Ibu beli ke Indomaret, walaupun beli apa 100.000, 10.000, ya itu semua kena PPN. Nah kalau itu kan nanti kita bisa apa Bapak Ibu untuk UMKM kan sulit bersaing gitu lah dalam artian wong dia masih omsetnya masih di bawah 4,8. Tapi kalau dengan pemerintah itu ini kayak apa ya Bapak Ibu? Kayak ada awalnya dulu di katalog itu ketika transaksi dengan penyedia non PKP, ketika ada PPN-nya langsung diminta untuk adendum, nggak bisa untuk proses pembayaran karena apa sistemnya nolak itu Bapak Ibu. Tapi sejak ada Perjanjian 11 ini di pasal 126 itu ternyata sistemnya juga mengikuti regulasi perjanjian ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada PPN-nya itu bisa lanjut sistemnya, nggak perlu diminta untuk adendum PPN. Kalau saya rasa ini masih adil lah, dalam artian karena Bapak Ibu mulai dari DPA, HPS itu kan juga semua memperhitungkan PPN. Nah nanti kalau apa penyediaan apa kita nggak nyetorkan PPN-nya kan, padahal di kontraknya itu ada PPN-nya. Kalau mau tidak dilakukan apa Bapak Ibu, tidak dikenakan PPN, itu memang ada beberapa produk yang bisa tayang, tapi ada juga yang kayak elektronik itu ada yang WA ke saya penyedia itu kalau tanpa PPN, saya non PKP Pak waktu dulu ya, tanpa PPN dikurasinya disuruh apa nambahkan termasuk barang yang kena PPN. Nah, kalau seperti itu di kontraknya sudah ada PPN tapi nggak bisa nyetorkan. Nah, itu kan ada ternyata ada perjanjian 11 ini adalah kayak win-win solution gitu ah. Memang secara subjek non PKP nggak bukan apa bukan yang bisa dikenakan PPN karena kan dia secara sistem pun juga buat faktur aja nggak bisa untuk yang non PKP. Ketika dipaksa jadi PKP kalau dulu kan sempat diminta untuk jadi PKP semua benar pengadaan-pengadaan itu karena PPN-nya potensi hilangnya nilai PPN seperti itu apa Bu? Karena kan kok ternyata karena kan untuk pengadaan kan memang dianjurkan ke UMKM sampai dengan 15 miliar. Padahal UMKM tidak wajib menjadi PKP. Sebenarnya ada perjanjian 11 ini sudah clear sebetulnya antara PKP dan non PKP ya Bapak Ibu. Dan invoice LS KLPD dengan PKP dengan nilai transaksi di bawah 2 juta, PPN akan disetor oleh penyedia. Jadi di total transaksi dibayarkan tidak dikurangi oleh PPN. Nah ini nanti ada contohnya bahwa di sistem pun juga sudah diakomodir seperti itu. Ketika dia kedetek sebagai PKP, itu PPN-nya nggak kepungut, nggak dipungut oleh bendahara. Tapi ketika penyediaannya non PKP di bawah 2 juta, itu apa bendahara tetap mungut karena PPN-nya kan nggak bisa apa Bapak Ibu, nggak bisa distorkan oleh penyedia. Dan di Perjanjian 11 pasal 126 ini juga nggak menyebutkan
nilai berapapun, maksudnya di bawah 2 juta nggak perlu dipungut, itu nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi kalau di bawah 2 juta ketika ada PPN-nya memang ya harus mungut, tapi ketika tidak ada PPN-nya ya nggak ada dipungut, wong di invoice-nya nggak ada PPN-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bendahara ini ya jadi pahlawan bangsa seperti itu Bapak Ibu, untuk membantu untuk memungut PPN-nya. Dan di penyedia memang Ya, Mas Fardun, kenapa? mohon izin, waktunya sudah mau habis. Ini mungkin Oh, eh, dipercepat ya. Atau ya ada yang tanya sudah. terus kalau nggak ada yang tanya atau nanti tak kalau belum ada yang Oke, tanya kita lanjutkan materi gitu. oke. Dari Bapak Ibu ada yang mau raise hand sampai sesi apa terkait dengan pembayaran ini? Mungkin belum ada Mas ini ya. Bisa dilanjutkan dulu mungkin eh, 10 menit bisa Mas Fardun? Iya bisa. Oke, Ya siap. nanti kalau nanti ada yang resen langsung di-cut dulu ya Mas. Berarti. Oke, siap. Oke. Siap. Iya. Jadi memang pembayarannya apa? Ada biaya-biaya yang harus disediakan oleh penyedia ya Bapak Ibu. Untuk tanda tangan itu BAST sama surat pesanan minimal itu 6.216 sama materai 10.222. Terus biaya pembayaran ini metode bayar ini juga beda-beda. Bank Jatim itu kadang 1.500 Bapak Ibu. Tapi kadang juga 6.500. Itu ternyata kan itu ke Telkom, ke MIB ya. MIB-nya kan transfer ke penyedia. Lah kadang itu memang mungkin kalau pakai yang BI Fast atau pakai metode apa itu beda-beda. Jadi di invoice-nya itu kadang juga beda-beda Bapak Ibu. Jadi kode bayar bank daerah ini memang macam-macam. Biayanya kadang beda-beda. Untuk yang MDR sama betulnya 1.500. Untuk yang disbursement, yang biaya transfer itu kadang ada yang beda-beda Bapak Ibu. Terus biaya PNBP ini untuk non kecil seperti itu. Ini terkait perpajakan ya Bapak Ibu. Nah, memang kalau UP pakai PMK 58 ya. Jadi penegasannya pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Telkom. Bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan, penyetoran, ataupun pelaporan pajak. Invoice dikeluarkan oleh Telkom, sudah dipersamakan dengan faktur pajak, PPh 0,5%, pajak daerah belum diakomodir oleh sistem, Bapak Ibu. Untuk LS, peraturan pajak yang digunakan PMK 59 tahun 2022, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh instansi pemerintah. Penyedia upload faktur pajak untuk PKP, untuk non-PKP upload pengganti faktur pajak, surat pernyataan non-PKP. Invoice tidak dipersamakan dengan faktur pajak, pajak daerah belum diakomodir. Untuk non-PKP pakai regulasi Perdijen nomor 11 pasal 126. Ini untuk PMK 58. Jadi karena pajaknya final ya Bapak Ibu, jadi transaksi pengadaan barang jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Itu bukan hanya katalog versi 6, tadi saya sampaikan toko daring, LKPP, Siplah juga pakai itu. Terus transaksi pengadaan yang difasilitasi oleh PPNI berupa marketplace pengadaan atau retail pengadaan, pembayaran dilakukan menggunakan UP. Itu juga berpedoman pada PMK 58. Ketiganya ini harus saling apa terikat ya Bapak Ibu. Kemudian pihak lain yang ditunjuk dalam hal ini di versi 6 adalah Telkom. Rekanan pemerintah merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa melalui SIP, merchant yang terdaftar pada katalog V6, user atau sistem pengadaan bukan sebagai pemungut pajak, terdiri atas instansi pemerintah, pusat, daerah, dan desa bertindak sebagai pembeli. Jadi nanti kalau desa sudah pakai katalog juga, ini juga berlaku PMK 58 ini, Bapak Ibu. Ini kan kondisi exiting kalau di bawah 2 juta kan PPN dipungut oleh penjual, PPh tidak dipungut untuk yang barang ya. Transaksi tunai di atas 2 juta, PPN dan PPh pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah.
Kalau kondisi PMK 58, PPN dan PPh pasal 22 dipungut oleh pihak lain. Jadi semuanya yang memungut adalah dari pihak lain, dalam hal ini adalah dari Telkom. Jadi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak ini kan sudah nanti di katalog sudah muncul apa aja sih barang yang kena pajak. Nah itu tetap dipungut 12% Bapak Ibu ya. Kalau PPNBM apabila ada dan penghasilan rekanan PPh-nya dipungut PPh pasal 22 0,5%. Karena ini sifatnya final ya semua baik barang atau jasa di bawah 2 juta atau di atas 2 juta semua 0,5 dan ini nggak usah ngitung. Sudah jadi satu di invoice dan di apa diakomodir oleh sistem untuk pemungutan dan penyetorannya. Nah, ini contoh di invoice-nya UP untuk pemesanan kue nampan 350 kan pajak daerah nggak diakomodir. Jadi PPh finalnya ya 0,5 kali 350 1.750. Biasanya kan kalau untuk catering ataupun itu kan di bawah 2 juta kalau pakai catering atau jasa kan kena PPh 23 atau perorangan kena PPh 21. Ini karena pakai UP semua PPh-nya final 0,5 dan itu sudah diakomodir sistem semua ya Bapak Ibu. Ini contoh pemeliharaan kendaraan dinas yang pakai UP. Ini kan sudah termasuk PPN ke penyedia. Perhitungan DPP PPh-nya 100 per 111 kalikan 953 495 490. Ini hasilnya 859.000. Nah, PPh dua-duanya kan 0,5% kali 859.000 ada 4.295. Nah, hitungan sistem ini ternyata ketika dihitung secara manual sudah sama. PPN-nya 94.490. Nah, ini kan sudah keluar. Jadi untuk menaikkan PPN itu dari penyedia ya Bapak Ibu. Hitungannya maksudnya dari penyedia dan itu yang hitung adalah sistem. Jadi ini kalau dibuktikan sudah sama untuk yang OP. Jadi pembayaran PPh pasal 22 ini tidak melakukan pemungutan itu untuk yang apa itu Bapak Ibu? Yang penyerahan penyerahan sebentar. Penyerahan hubungan dengan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi. Pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan pembayaran melalui mekanisme LS. Kenapa mekanisme LS nggak diputuk ini ya? Karena pakai LS pakai PMK-nya 59. Terus PPN yang tidak dikenakan PPN. Itu seperti sembako, seperti apa itu ya nggak kena PPN. Tapi ketika transaksinya ada PPN-nya, ya diadendum dulu PPN-nya ya Bapak Ibu. Kalau memang dikecualikan dari barang atau yang kena PPN. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya. Ini yang di PMK 59 ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah ini jenis-jenis pajak di PMK 59 itu ada PPh satu pajak atas penghasilan dari pekerjaan jasa dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Kemudian ada PPh dua pajak atas pembelian barang. PPh tiga pajak sewa selain tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 dan juga PPN. Kenapa sih kok kita sekarang harus bukan meributkan, harus tahu terkait PPh ini? Nah, karena ini di akunnya PPK loh, Ibu. Penginputan milik PPh-nya ini di akunnya PPK, bukan di akunnya bendahara. Jadi dari pihak PPK harus tahu dulu ini kena pajak apa seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh keperorangan pembayaran LS. Nah, misalnya nasi kotak 884.000. Kalau pajak daerah nggak bisa diakomodir. Nah, jadi 884 itu sudah termasuk pajak daerah. Perhitungan PPh-nya 100 per 111, 796. Kemudian PPh 21-nya 2,5% kali DPP PPh 79.396. Ini ketemunya 19.910. Ini kalau sampai dengan 50 juta kalau ke perorangan PPh-nya 21 memang 2,5% loh Ibu. Tapi kalau perorangan di atas 50 juta itu ada tarif progresifnya bisa lebih dari 2,5%. Jadi kalau memang perorangan itu kenanya 2,5 itu hanya sampai dengan transaksi 50 juta. Kalau lebih dari 50 juta ada tarif
progresifnya. Itu di Cortex sudah muncul Bapak Ibu, sudah. Jadi usahakan untuk pada waktu input PPH Bupot itu sebetulnya di akun Cortex Bendara itu sudah diinput juga supaya benar-benar nilainya sama seperti itu. Nah, ini contoh pembayaran LS pemesanan ATK 2.638.518 termasuk PPN ke penyedia. Jadi perhitungan DPP PPH-nya 100 per 111 kali 2.638.518 sebesar 2.377.043. PPH dua-duanya karena kan 1,5%. Kalau untuk barang di atas 2 juta. Jadi 1,5 kali 2.377.043 sebesar 35.656. Ini kan sama. Total PPH-nya 35.656. Untuk DPP-PPN-nya untuk ngecek bener nggak hitungannya dari sistem. Nah itu DPP PPN 11 per 12 kali 2.377.043 sebesar 2.178.956. BPN 12% kali 2.178.956 sebesar 266.475. Ini udah sama jadi perhitungan perhitungan PPN-nya memang dengan total produknya sudah sama Bapak Ibu. Nah, ini kemudian di korteknya ya Bapak Ibu ya. Di korteknya ini kita juga harus memastikan bahwa PPN-nya sudah sama. Jadi jumlah PPN pada 261.475 di sini juga harus 261.475. Kalau belum ya berarti ditolak dulu ya dari PPK-nya. Lah ini 2377043 ini adalah DPP PPH. Nah, ini DPP PPN-nya itu ya ketemunya ini 2178956, 2178956. Jadi Cortex sama dengan yang di invoice ini sudah linear Bapak Ibu. Nah, ini kan DPP PPN jumlah PPN ini kan dihitung secara sistem berdasarkan dari DPP PPN-nya ini ya, di input berapa akan muncul PPN sekian. Nah, ini akan muncul sama. Jadi kalau penyediaannya ngupload fakturnya nggak sesuai dengan DPP produk sama DPP PPN-nya, nah akhirnya kan nanti muncul PPN-nya akan beda gitu Bapak Ibu. Nah, itu nanti kan kalau nggak sama, nanti kan bendara waktu mengikutnya kan akan di kemudian hari kan ada apa Bapak Ibu? Ada ketidaksamaan seperti itu, ketidaksinkronan. Nah, ini untuk pembayaran LS untuk ke mana Bapak Ibu? Ke penyedia ke badan usaha. Kalau badan usaha kan nggak kena PBH 23, nggak kena PBH satu, tapi kenanya PBH tiga. Walaupun nilainya di bawah 2 juta, tetap kena PBH tiga sekitar 2% kali DPP PPH. Itu sekitar 34.685. Ini total PPH-nya sudah benar ya di sistem 34.685. PPH 23 34.685. Ini semua dilakukan secara LS. Ini misalkan ini dilakukan secara UP ya enggak kena PPH tiga. Dia kena PPH-nya 0,5% PPH final Bapak Ibu. Nah, ini terus ada yang PPH pasal 4 tadi ya. Yang surat keterangan kena pajak 0,5%. Nah, ini misalkan ada contoh pembelian kendaraan senilai 4.482. Ini karena dia pakai surat keterangan Bapak Ibu yang apa pemungutan final 0,5 di input PPH-nya juga 0,5 enggak pakai kalau biasanya kan kalau ini misalkan pembelian barang kan kenanya PPH 22 1,5%, tapi karena dia menyertakan surat keterangan wajib pajak yang kena PPh final apa 0,5 ya pengenaan di katalognya juga 0,5 seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh LS KLPD dengan PKP dengan nilai transaksi di bawah 2 juta. PPN akan disetor oleh penyedia. Jadi di total transaksi yang dibayarkan tidak dikurangi PPN. Nah, ini kan total transaksinya 908. PPN-nya 90, tapi tagihannya tetap 908 karena 90 ini adalah nanti yang nyetorkan adalah penyedia sendiri. Kenapa seperti itu? Karena di PMK 59 bendara mengut pajak itu ketika di atas memungut PPN itu ketika di atas 2 juta. Jadi kan dalam artian biasanya kan kita mikir
Kalau di bawah 2 juta nggak kena PPN. Bukan berarti seperti itu bahwa di bawah 2 juta ada PPN-nya tapi bendahara nggak nggak memungut dan menyetorkan. Yang memungut menyetorkan adalah penyediaannya sendiri. Bagaimana dengan ketika non PKP ya Bapak Ibu? Nah, ketika non PKP ini ada transaksi LS senilai 432.900 rupiah. Nah ini secara sistem ini juga mengurangi untuk PPN-nya, PPN maupun PPh-nya itu mengurangi total tagihannya ini. Beda dengan yang tadi barang tadi yang apa Bapak Ibu ke PKP ini kan enggak mengurangi ya 908 tetap 908. Nah ini ketika ke non PKP, nah ini PPN-nya mengurangi karena non PKP nggak bisa nyetorkan PPN Bapak Ibu. Makanya pakai Perjanjian 11. Nah di sini di bukti billingnya ini Bapak Ibu ini juga nggak ngomong nama penyediaannya. Jadi penyediaannya memang nggak kena PPN. Maksudnya nggak disebut kayak faktur pajak kan tadi kan ada nama apa itu Bapak Ibu. Nama penyediaannya siapa siapa gitu lah. Nah ini karena dia non PKP ya dia memang nggak kena PPN gitu loh. Tapi karena dengan pemerintah itu barangnya sudah termasuk PPN, nah itu wajib pakai Perjanjian 11 ini tadi. Wajib memungut menyetor meskipun di bawah 2 juta bendahara tetap memungut PPN dan tidak memerlukan faktur pajak. Nah ini diakomodir oleh sistem Bapak Ibu. Jadi bukan apa bukan apa kita ini PKP atau non PKP ini langsung sistemnya. Ketika minus ya berarti, tapi ketika dia minus ternyata dia seharusnya PKP. Nah, itu biasanya penyediaannya itu waktu daftarnya dia kalau karena di awal dulu masih belum ngeling ya. Kalau dia ngomongin non PKP, akhirnya dia kedetek non PKP. Bagaimana dia ketika jadi PKP? Nah, itu harus melaporkan dulu. Ah. Nanti di, di penyediaannya ada ubah data, bisa untuk dijadikan untuk PKP dengan mengupload surat pernyataan PKP. Jadi katalognya kalau di awal dia sudah PKP atau non PKP, sistemnya akan linear terus Bapak Ibu. Baik di bawah 2 juta ataupun di atas 2 juta dia apa terkait PPN-nya. Nah, ini kan barang-barang yang dikecualikan dari PPN. Bentar. Nah, sebetulnya yang nggak kena PPN itu mana aja sih? Nah, itu kan catering. Itu memang tidak dipungut PPN, tapi harus membayar pajak daerah, asuransi, paket makanan, buah, sembako. Ini juga nggak kena PPN karena sesuai dengan undang-undang tidak dipungut PPN. Frozen food, buah-buahan, beras, bawang, sayuran, semua ini tidak kena PPN yang ada di katalog ini ya. Apa? Di sistem ini sudah dibuatkan linknya sama apa Bapak Ibu sama Inaprok mana aja yang tidak dikenai PPN. Jadi selain ini ya kena PPN, cuman yang mungut baik PKP atau non PKP seperti itu Bapak Ibu. Hmm. Oke, ini udah It- ada yang nanya di ini Mas Fardon. Oh iya, silakan. Oke, baik ini ada Bu Mas Riah ya. Beliau menanyakan ada batasan nilai berapa terbit invoice atau semua transaksi berapapun akan akan terbit invoice. Makasih. Iya, Bu Masri ada ini. Semua akan terbit invoice Bu, nilai berapapun. Kayak tadi kita transaksi 400.000 aja juga terbit invoice seperti itu. Oke, Jadi semua terbit invoice semua ya. semua iya. Jadi Oke, invoice kayak tagihan gitu ini. ya. Kemudian ini dari Bu Desi. Apakah PPK atau bendahara perlu meminta bukti bayar PPN yang disetorkan sendiri oleh penyedia? Ini yang di bawah 2 juta ya. Iya enggak perlu. Itu kan memang bendara kan di bawah ketika untuk yang bisa nyetorkan PPN kan PKP ya. Yang ini mungkin ini yang disampaikan ketika yang di bawah 2 2 juta ya. juta. Iya. Oke, Nggak perlu minta karena kan nggak memang sesuai PMK 9 bendara yang wajib mungut nyetorkan melaporkan kan yang di atas 2 juta 2 gitu Bapak juta. Ibu. Iya. Oke, itu Bu Desi. Kemudian Pak Rama Setuan Batu ini.
Apabila belanja logistik berupa air dalam kemasan, snack namun ada beli gula, kopi, apakah belanja harus dipisah atau jadi satu? Karena pengenaan PPN tidak pada gula kopi. Gitu. Bisa dijadikan satu, tapi harus harus teliti. Harus teliti dalam artian ketika yang ada PPN ya ada PPN-nya, ketika yang tidak ada juga tidak ada PPN-nya. Seperti itu. Jadi nanti perhitungan PPN-nya juga akan sendiri-sendiri yo. Dalam artian ketika ini misalkan mau dilakukan LS, ya ketika yang tidak ada PPN itu juga nggak akan kepungut PPN-nya. Jadi bisa dalam satu paket, ada yang ada PPN, ada yang tidak, itu bisa dalam satu paket. Jadi dari PPK harus teliti ya sebelum nyampe ke bendara. Ini kena PPN atau tidak, itu kalau memang ada yang seharusnya kena PPN, ya diadendum dulu PPN-nya, dikenakan PPN. Kalau memang ini tidak ada kena PPN, ya bisa juga diadendum sebaliknya. Seperti itu. Jadi bisa dalam satu paket. Jadi kayak ini air kemasannya kena PPN. Snacknya kena PPN, tapi gula gulanya yang itu enggak kena PPN. Misalkan seperti itu ya gulanya aja yang enggak kena PPN. Jadi bisa dijadikan satu paket. Hmm. Itu kalau apa dari sisi penyedianya ya Mas Fardon yang membuat tidak kena Iya, PPN yang itu. menayangkan dari sisi penyediaannya, tapi kita kan bisa ngontrol Mas Tommy dalam artian ini seharusnya lo kena PPN, tapi penyediaannya nggak nayangkan dengan VPN. Kan kadang ada yang di sistem itu ketika tayang Iya. itu sudah difilter harus ada VPN-nya. Tapi kadang ada yang lolos juga bebas tidak kena VPN padahal itu tidak masuk pengecualian yang kena VPN. Jadi Hmm. kadang dari penyedia sudah ngupload ternyata dari PPK oh ini seharusnya ada VPN-nya. Itu masih bisa untuk ngadenu VPN. Daripada nantinya tukaran dengan bendara, maksudnya nggak cross check nggak cocok dengan bendara itu kan nanti malah apa Bapak Ibu pembayarannya malah bingung kan nanti ketika itu barangnya ada PPN atau tidak. Jadi dalam satu kontrak ada yang ada PPN-nya ada yang tidak itu bisa dan perhitungan invoice-nya karena invoice-nya kan invoice gelondongan nah Bapak Ibu invoice-nya maksudnya PPN-nya nggak per item invoice-nya langsung PPN-nya Hmm. gelondongan dan gelondongan itu pun juga sudah memperhitungkan yang tidak kena PPN itu tadi kalau dihitung secara Ya. DPP-nya sudah seperti Ya, itu kalau Mas. kalau dari awal mereka bisa setting produknya non PP, sudah nggak kena PPN tadi apa tidak ada adendum ya, tapi kalau proses berjalan sudah SP harus adendum ya. Iya, iya seperti itu. Tapi nanti ke depannya sepertinya grand desainnya Inaproc itu Mm-mm. apa Pak? VPN itu kayak yang kayak full board meeting tadi loh. Itu memang nggak ada kena Heeh. VPN, ya otomatis nggak bisa VPN-nya terkunci, nggak bisa ditambahkan. Nah, seharusnya seperti itu. Oh gitu. Ya 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 ya. Karena sekarang masih jadi apa di menunya penyedia ya dia mau menayangkan PPN atau tidak itu. Iya. Terus ini eh Bu Yuliati Mas, mohon penjelasan untuk pembayaran di luar sistem. Tadi kayaknya sudah disampaikan juga ini sama Mas Fardon. Iya, nanti ada linknya Bu dipelajari. Tapi seharusnya ini dihindari Bu. Kalau APBD loh, kalau kecuali pekerjaan konstruksi itu nanti di materi selanjutnya ada mana sih yang belum diakomodir oleh sistem. Sistem ya. Iya, jadi memang pembayaran di luar sistem ya dilaporkan. Nah, kriterianya sesuai dengan yang tak jelaskan tadi. Misalkan apa bertahap, tapi bertahap pun sekarang sudah diakomodir semua oleh sistem. Sistem. Iya, nanti tak cek, kita cek di materi selanjutnya akan ada nanti. Oke. Jadi Terus ini pembayaran di luar sistem itu prinsipnya anu Bu Yuliati. Jadi bab Ibu sudah membayar terus dilaporkan bahwa ke pembayaran sudah dilakukan di luar sistem gitu, supaya lucu gitu lah. ya. Seperti itu. Jadi tetap tetap dilaporkan melalui tiket ya, Bu ya kalau Iya, di luar iya, sistem. iya. Kemudian Bu Masriah lagi nih, kalau jasa full board meeting tidak dikenakan PPN tapi tetap dipotong PPh berapa persen, Pak? Yang memotong bendahara kan? Iya, yang Full board memotong bendara meeting. kalau LS. Kalau Tapi kalau LS. ini yang memotong adalah apa itu Bapak Ibu? Telkom nanti yang untung 0,5. Berapa persen ini kan jasa. Jasa kan kena PBH 23. Nah, itu kan mulai input kalau LS kan yang input nilai PBH-nya kan dari akun PPK.
sebelum input nilai PPh-nya dari akun PPK, PPh-nya 23 ya koordinasi dulu dengan bendara sebetulnya berapa persen nih nilai PPh-nya supaya nanti nggak tolak-tolakan. Nah, maksudnya kok dalam satu kantornya tolak-tolakan gitulah, seperti itu. Atau kalau PPK udah ngerti cara ngitung PPh-nya ya langsung diinput bisa. Jadi milih PPh-nya kalau jasa ini kan kena PPh 23. 23 kan 2%. Itu Bapak Ibu. Kalau full board meeting kan mesti hotel itu kan mesti gak mungkin perorangan. Kalau hotelnya perorangan itu baru kena PPh-nya PPh 21, 2,5% ketika di bawah 50 juta. Ketika di atas 50 ada tarif progresifnya, bisa 3% atau berapa. Nah, supaya clear sini sebelum input nilai PPh ini sebenarnya enak yang di Bupot Kortek itu nanti kan ada pilihan. Nah, kena PPh pasal 4 ayat 2 yang 0,5 atau PPh 23 itu langsung sistemnya sudah ngitung berapa sih nilai PPh-nya. Nah, hasil dari Kortek itu nilainya dimasukkan, Bupotnya itu diupload juga di akun PPK, itu malah enak, malah clear. Cuman kan akun Bupot itu kan waktunya cuman singkat 7 hari atau berapa. Kalau pembayarannya cepet ya sih sebetulnya nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau untuk ngecek nilai PPh-nya udah bener nggak, kalau selain ngitung yang kita cara tadi, bisa juga ngitungnya lewat di katalog apa di Kortek Pak. Di Kortek Mas sudah diakomodir seperti itu Mas Tommy. Oke, Jadi oke. jasa jasa ke badan usaha PPh-nya 23,2%. Ya. Oke, ini mau dilanjutkan lagi nggak apa-apa. Silahkan Mas Fadron, mungkin ada beberapa slide lagi ya, ini belum selesai. Nah, ini UP maksudnya potongan PNBP, potongan pajak yang diterima penyedia ini juga muncul di sini ya Bapak Ibu. 23805 sekian. Padahal kan yang di apa Bapak Ibu? Di nilainya kan 270. Nah, 270 kan dipotong oleh pajak, PNBP sama kepenyediaan kan 241 ah. 241 ini masih ada berkurang biaya payment fee tadi, biaya MDR sama biaya transfer. Nah, ini yang diterima 54. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang apa ya tadi yang belum sudah Mas. Oh ini Oke. status riwayat pesanan di katalog pesanan selesai. Ini kalau pembayaran penyedia sudah berhasil, ini pesanannya selesai. Kalau masih berhasil ini penyedia belum menerima uang. Ya, seperti itu. Terus bagaimana jika invoice LS belum terbit? Pastikan akun PPK sudah input nilai PPh. Pastikan akun penyedia sudah unggah faktur pajak atau pengganti faktur pajak atau alasan tidak ada faktur. Bagaimana jika ada kesalahan input nilai PPh? Bendara bisa pilih tolak pembayaran, akan kembali ke akun PPK memilih metode pembayaran. Pada akun PPK pilih atur ulang metode bayar. Jika bendara sudah tampilkan kode bayar, hal tersebut masih dapat dilakukan untuk atur ulang metode bayar itu Bapak Ibu. Jadi masih bisa dilakukan. Berapa nilai transaksi sesuai kode bayar? Untuk UP, nilai kode bayar sesuai dengan total transaksi pada surat pesanan. Tapi kalau LS, setelah dikurangi pajak. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu Mas. Yap. Baik, Masih ada. Bapak Ibu, masih ada waktu ini kalau mau raise hand ya, kita tunggu yang raise hand. Kemudian ini Mas Fardon, apakah kemarin ada pertanyaan ya di apa penyedianya itu terlambat gitu ya, terlambat prestasinya berapa hari seminggu gitu ya dari apa waktu yang ditentukan. Nah itu kalau pengenaan dendanya di proses pembayaran ini gimana Mas Fardon? Apakah pernah mengalami itu? Enggak bisa, kayak belum diakomodir kalau denda, jadi ya penyedia yang bayar dulu Oh di apa gitu. di nggak bisa dipotongkan lah, Hmm, belum diakomodir untuk sampai dengan saat belum ini. diakomodir ya untuk denda Iya, keterlambatan itu ya. iya, Jadi iya. kalau kalau adendum perpanjangan waktu ya sudah nggak ada denda gitu ya? Atau tetap dihitung dendanya per hari keterlambatan Kan Mas secara manual? kalau
adendum kalau apa perpanjangan waktunya bukan karena kesalahan penyedia, ya kan memang nggak kena denda. Ya, kalau kesalahan penyedia ini Untuk kesalahan case-nya. Oke. penyedia, ya kena denda. Tapi dendanya pembayarannya nggak belum bisa diakomodir oleh sistem, nggak bisa Betul, langsung di denda gitu ya. Belum bisa Mas sampai saat ini. belum bisa ya. Nggih. Oke, ini ada yang tanya lagi nih Mas di ini nggak ada yang raise hand ini. Eh, mana lagi nih yang tanya? Untuk Pak Rama lagi nih Pak. Untuk perpajakan bukankah dari akun PP sudah harus bisa memfilter atau baru pada akun PA baru dapat mengkoreksi pajak? Ya, sebetulnya dari akun PP itu juga bisa waktu mau beli Ngecek ya, itu ya bisa dicek. ngecek ini seharusnya kena PPN atau Tidak. tidak. Itu bisa juga bisa dicek dulu kan ke penyedianya melalui sistem ini seharusnya kena PPN, tayangnya harus kena PPN atau nyari penyedia yang sudah ada PPN-nya. Yang di PPK Iya. Dedum adalah filter terakhir, filternya gitu loh. Memang dari awal dari PP udah tahu ini seharusnya kena PPN. Ya bisa dicek dulu ah. Mungkin tayang lagi nanti apa melakukan negosiasi lagi. Tapi kalau di PP-nya masih mau lanjut aja nanti aja wis di adendum baru nambah PPN. Ya. Tapi menu adendum kan belum ada di PP yang bisa kan di PPK. Jadi kalau PP udah tahu ya sebetulnya diingatkan dulu di chat melalui sistem kan bisa ini seharusnya barangnya kena PPN seperti itu. Seperti Ya, itu Mas berarti Robi. berarti ya harus jeli juga ya PP-nya untuk ngecek itu sudah kena pajak Iya, atau belum itu ya. kadang kadang itu teman-teman dari PP atau dari PPK dipikir PPN itu langsung otomatis dari mana? Dari katalog gitu loh. Teman kan kadang dulu itu waktu tayang kan masih ada pilihan kena PPN atau PPN. Nah, seperti itu ah. Itu masih ada pilihan gitu loh. Nah, harapannya nanti Hmm. secara sistem semua kayak yang elektronik itu ada yang tidak lulus kurasi itu karena belum pajak sebetulnya apa harga apa itu Mas. Seharusnya ada PPN-nya. Itu ada teman penyedia yang duit apa waktu yang sebelum ada Perjanjian 11 lah kita kan non PKP Pak kok harus ada PPN-nya dikurasi nggak bisa tayang karena Ya, PPN-nya. Tapi kan sudah sebenarnya itu sudah clear dengan adanya Perjanjian 11 sistemnya juga Perjanjian sudah 11. akomodir bahwa apa nggak perlu ngupload faktur tapi PPN bisa disetorkan ke negara itu dan tidak harus jadi PKP ya memang secara lahir dalam artian non PKP itu ya memang nggak kena PPN karena kalau kena PPN nggak bukan hanya transaksi dengan pemerintah saja semuanya harus kena kalau jadi PKP seperti itu Mas kasihan Oke. kan kalau jadi PKP. Ya. Kalau ini Mas apa penyedia yang baru transaksi gitu ya, dia ada paket dengan ini APBN case-nya ya. Mungkin berbeda juga dengan APBD ya. Kalau sudah selesai apa pengiriman gitu ya, kemudian mau ke pembayaran untuk LS itu berbeda nggak Mas? Dokumen-dokumen yang disiapkan penyedia gitu ya untuk pembayaran LS. Sama Baik APBN itu sama APBN, APBN maksudnya dan BPD terkait sama. iya sama kalau bedanya yang APBN itu harus daftarkan kontrak terus Oke. nanti di saktinya itu akan ketarik BAST invoice itu akan ketarik di sakti seperti itu yang di APBN dan karena kan juga ngisi COA tadi ya. Tapi kalau ada faktur terus ada input PPh semua di situ proses di situnya sama Tapi sama kalau Mas. yang input di COA itu nanti PPK-nya ya, bukan penyedianya PPK ya. PPK yang ikut di COA PPK dan itu Mm-mm. juga dipastikan kalau teman-teman kan kita juga dampingi yang di Kodam itu Mas. Di Kodam kan APBN nah itu. Mm-mm. Nah, di situ itu kadang kan ngepaskan pagu kan negonya. Karena mereka kalau Ya, realisasi pas itu kan sistem lah. Nah, nah itu gimana perhitungan Mas? konteks, Itu perhitungan kemarin konteks ada sama sama di apa itu sama di katalog waktu nego katalog itu kadang beda. Bedanya sebetulnya nggak banyak. ya Satu atau dua 0,1 rupiah. 0,2 rupiah ya. Itu gimana? Nah, Kemarin dibatalkan tempat saya itu Mas. iya nggak bisa. Kalau itu di COA-nya kan nanti nggak apa Hmm. ini nggak akan ketemu angka itu gitu loh. Jadi nggak bisa dibayar. Makanya APBD juga kalau sama betul ya? APBD juga sama.
kalau APBD selama apa? Kelebihan itu Kalau pagunya, pagunya nggak cukup ya sama aja nggak bisa dibayar. ya Kalau ngepres, dibatalkan ya. ya harus dibatalkan. Dan Dua batalkannya tiket juga lagi, dua tiket, ya nggak bisa. ribet kemarin tuh kayaknya. Iya, makanya ya jangan ngepres-ngepres ah. Maksudnya ngepres dengan waktu perhitungannya selisih 1 atau 2 rupiah itu juga nggak bisa diproses seperti itu Mas Tommy. Itu berarti di sistem masih akan seperti itu ya, kelebihan Iya, 0, itu karena ya. iya pembulatan di korteknya. Hmm. Karena ya nggak tahu sistemnya nanti akhirnya akan ya mesti apa ya nggak tahu hitungannya di kortek sama kan kok selisihnya cuma sedikit gitu loh. Nah nanti kemungkinan ya sistemnya akan mengikuti ya. Tapi untuk saat ini masih tetap kan ada notisnya di akun PP atau PPK ini. Nanti kalau setelah nego ini akan perhitungan nilai kontrak di surat pesanan akan bisa berubah menyesuaikan perhitungan kortek. Biasanya ada keterangan seperti itu. Lah itu yang sebetulnya kalau jangan Iya. ngepas-ngepas dari pagu seperti itu Ya, waktu ya, ya. negonya. Ya waktu negonya. Betul. Ini ada 3 pertanyaan di chat kita bacakan. Habis itu kalau nggak ada yang resen, nanti Mas Fadon closing ya. Iya. Ini Pak Rama lagi nih dari Satuan Batu. Jika penyedia di sistem non PKP, namun ternyata di kenyataan perusahaan tersebut PKP, bagaimana mengenai hal tersebut? Apalagi berkaitan dengan pajak. Ya, sebetulnya kan itu kesalahannya di penyedia waktu daftar di Daftar di katalognya. katalog. Iya. Nah, itu ada menunya di di update penyedia untuk merubah ke PKP dengan mengupload surat apa itu, Mas? Surat PKP-nya. Nah, itu Hmm, memang dari awal itu. sebetulnya ketika mau bertransaksi itu sekarang juga kita harus nanya dulu karena yang bisa tahu PKP dan non PKP itu penyedia sama ketika waktu ada transaksi di bawah 2 juta Mas untuk ada PPN-nya itu baru kedetek dia PKP atau non PKP dan atau ketika dia bisa ngupload faktur. Kalau dia bisa ngupload Oh, faktur pun ketika di atas 2 juta itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena kan sama-sama yang hmm, mungutnya kan yang mungutkan apa? Mungkut dan setornya kan tetap bendara tapi ngeling dengan di faktur pajaknya PKP. Tapi ketika di bawah 2 juta itu yang jadi kendala karena di bawah 2 juta bendara kan nggak mungut PPN, nggak nyetorkan PPN ke PKP. Tapi ketika transaksinya kepada non PKP, sistemnya harus mungut gitu. Karena iya, ada di Jen 11 itu biasanya pengaruhnya di situ. Ketika di bawah 2 juta ke penyedia non PKP tapi pada kenyataannya dia PKP. Ada beberapa kasus seperti itu waktu itu. Ya, iya, medianya melaporkan dulu untuk dia jadi PKP. iya. Akhirnya, Kalau di informasi penyedia itu terbatas sekali ya, Mas ya. ya dia Nama PKP atau penyedia, non PKP. kemudian dia UMK, non UMK, kemudian KBLI itu non PKP, PKP-nya nggak ada itu ya. Iya, kalau di PPK nggak bisa lihat, tapi di penyediaannya ada PKP non PKP-nya, Ya, Mas. di PPK dan PP-nya nggak bisa lihat. Iya, di PPK Itu. PPK-nya nggak bisa lihat. Jadi informasinya memang sangat terbatas sekali ya di informasi penyedia itu. Iya. Oke, kemudian Bu Yuliati ini. Bagaimana bila penyedia di sistem mengisi data UMKK, tapi sebenarnya dia non kecil terkait dengan PNBP tadi, Mas, tagihan PNBP. Oh, ini sudah ngeling kok, Bu. Sudah ngeling dengan Data OSS. perusahaan. Iya, diperbarui data itu dia udah ngeling dengan apa? Dengan OSS. Kalau UMK dan non UMKK itu nggak 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 by penyedia. Maksudnya itu datanya narik dari OSS. Jadi nggak ngisi Berarti aku UMKK atau non UMKK penyedianya. berarti ada kemungkinan penyedianya nggak di OSS-nya nggak benar gitu yang inputnya Ya, dia sebagai dan kemudiannya UMKK atau non UMKK. atau mungkin penyedia punya bendera banyak. Nah, maksudnya itu. Tapi kalau sekarang kalau saya waktu itu diskusi dengan kantor pajak, walaupun dia punya bendera banyak, tapi kan sekarang pajak itu kan kedetek direktur siapa itu bisa beberapa bendera itu akan ketarik Ya. datanya. Kalau Kalau dengan perusahaannya elektronik ini, iya bisa bisa ya, kedetek kalau usahanya seharusnya dia supaya jadi kecil terus itu kedetek kalau pemiliknya sama pemilik sama.
atau Ya, itu akan kedetek. Tapi kalau memang benar-benar orang lain ya memang nggak kedetek. bisa. Ya, betul. Kemudian dari Pak Hendra Tama, kalau di e-katalog dimungkinkan atau tidak nilai adendum kontrak tidak sama dengan nilai kontrak awal. Terus bagaimana pembayarannya? Kalau di katalog dimungkinkan atau tidak nilai adendum kontrak tidak sama dengan nilai kontrak awal. Lah kalau di adendum kan mesti ada perubahan nilai, Pak. Kecuali kalau Nilai ya, adendumnya adendum waktu, adendum pajak itu kan juga ada perubahan nilai. Nanti kan yang paling di perubahan nilai. paling di apa? Yang paling dicek itu kan Akhir yang ya, di adendum terakhir yang di kontraknya itu. adendum Nah, nanti terakhir. kalau sudah di adendum kontrak pembayarannya juga invoice-nya kan setelah adendum baru BAST. Nah, invoice-nya ya sudah berdasarkan yang adendum. Jadi beda dengan kontrak awal itu masih bisa, Pak. Jadi setelah adendum itu yang nanti BAST-nya kan sesuai dengan yang adendum. Nah, invoice-nya juga sesuai dengan yang di adendum. Pembayarannya juga sesuai dengan yang di adendum. Sudah linear semua. Kalau ini sudah diakomodir sistem. Seperti itu, Mas Ya, Tommy. siap. Anu, Pak Endratma. Mas. Pak Hendratma ya. Ini sudah nggak ada yang resen lagi, kemudian udah nggak tanya. Mungkin terima kasih nih Mas Fardon sudah memberikan banyak hal pencerahan ya, karena memang pembayaran dan perpajakan ini isu yang sangat menarik ya di katalog ini ya, dan tidak semua apa memahami ini gitu ya. Mungkin silahkan closing statementnya Mas Fardon gitu ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu untuk closing statementnya. Mungkin saya juga minta maaf bila penyampaian tadi ada yang kurang atau bisa dilanjutkan dengan WA atau di grup. Dan prinsipnya yang tak sampaikan tadi adalah saya ngakomodir dari sistem dan dari sistem itu kita terjemahkan ke aturan ternyata nyambung. Jadi untuk saat ini adalah perpajakan maupun pembayaran yang ada di katalog itu sesuai sistemnya sudah sesuai dengan regulasi. Jadi harapan kita nanti di kemudian hari itu juga kita kalau bekerja sudah berdasarkan dengan sistem, lah itu sudah dipastikan sesuai dengan regulasi. Seperti itu, Mas Tommy. Jadi upayakan mulai dari semua perencanaan sampai dengan pembayaran dilakukan by sistem. Seperti itu, Mas Tommy. Siap. Terima kasih Mas Fardon. Mungkin dari Pak Muji atau Prof Muklis, Pak Muji ada nggak ya? Ada yang mau ada disampaikan? Prof Muklis atau Pak Muji? Nggak ada ya kayaknya ya. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih pada Pak Fardon Mudianto, STMM yang telah berkenan membagi pengalamannya ya. Karena terkait dengan pembayaran ini masih terutama banyak juga yang belum semulus di tempat Pak Fardon di Batu ya. Di Jogja ini juga masih tempat saya sendiri masih banyak pembayaran di luar sistem Mas Fardon. Karena memang dari banknya eh, ya belum ngeklik gitu ya sampai saat ini. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Pak Muji Santoso dan Pak Muklis, Prof Muklis, serta tim MSCC, dan terutama Pak Fardon yang telah membagikan materi untuk kita semua ini ya, sangat luar biasa sekali dan lengkap gitu ya penjelasan Mas Fardon. Kemudian Bapak Ibu mohon nanti mengisi presensi ya absensi. Kemudian saya juga mohon maaf kalau nanti dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau apa yang kami lakukan mungkin ada tadi Mas Fardon juga sudah menyampaikan mungkin ada kurangnya kami mohon maaf. Kemudian acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam om swastiastu, berkah dalam. Sampai ketemu lagi di acara MSTC berikutnya, Bapak Ibu. Jangan lupa presensi. Begitu, applause untuk kita semua, applause untuk Mas Fardon. Oke, ya. Ya.